Halo, apa kabar kalian semua? Buat kalian kaum mendang-mending kayaknya wajib banget nonton video yang satu ini. Karena sekarang kita punya HP dengan harga cuman 3,4 jutaan rupiah, tapi punya spek yang sangat mumpuni banget. Buat sekarang ini kayaknya sih terbaik, belum ada lawannya. Dan ini buat paketnya kita baru aja beli kemarin di event 911 ya. Tentunya buat harganya mungkin sekarang ini udah cukup berbeda. Ya, saya bilang apa adanya aja karena ini ponsel kita dapetin dengan harga 3,4 juta rupiah. Bisa dibilang HP 3 jutaan terbaik buat sekarang ini dan gak ada lawannya. Apalagi ini garansi resmi dan ini bisa dibilang produk yang masih sangat-sangat fresh banget. Seperti apa isi paket penjualannya dan kira-kira ponsel apa nih, kalian bisa nebak gak? Oke, langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu dan ini sekalian kita liatin buat bukti video unboxing dari paketnya ya. Yes, oke, ini udah mulai kelihatan ya. Dan yaps, ini adalah ponselnya yaitu Poco X6 Pro. Ini kita kemarin dapatnya di harga 3,4 jutaan buat harga flash sale atau harga di event 11.11. Dan kemarin juga kita udah sempat nge-share kok kalau ponsel ini harganya turun dan itu sangat-sangat worth it banget. Bukan turun sih sebenarnya, tapi dapat diskon karena event tertentu kayak 11.11 kemarin. Dan ini ya, saya belinya langsung di official milik Xiaomi di TikTok. Ini variannya Poco X6 Pro buat warna Zelo atau warna kuning. Dan di sini ternyata nggak ditulis harganya guys, karena event 11.11 gitu kali ya, karena harganya kan nggak bisa dibikin patokan. Ini ya sebagai buktinya biar saya nggak dibilang hoax atau ya ngada-ngada cuman buat konten kayak gitu ya. Bisa kalian perhatiin Xiaomi Indonesia. Dan ini waktu screenshotan kemarin karena buat apa sih, checkoutnya saya pakai HP istri. Dan ini harga normalnya ada di 4,5 juta rupiah. Kalau pakai voucher paling murahnya sih di 4,3, 4,2 atau 4 jutaan rupiah ya waktu itu. Tapi ini saya bisa dapat di harga 3,4 jutaan rupiah, nggak nyampe 3,5 juta. Dan ini saya juga udah sempet nge-share di postingan channel saya Ali Studio Gadget. Ini info termurah ya kan, Poco X6 Pro cuman 3,4 juta rupiah. Jadi buat kalian biar nggak ketinggalan info buat voucher ataupun ponsel dengan harga termurah, buruan deh kalian subscribe biar gak ketinggalan buat notifikasinya. Oke, kita lanjut lagi buat video unboxingnya. Oke, kita lihat kira-kira ini masih beneran segel atau enggak. Harusnya sih masih beneran segel ya, karena belinya kan di official ya kan. Nah, buat packingnya ini masih sangat-sangat rapi, Poco X6 Pro, dan ini masih ada buat segelnya, masih utuh ya, bukan repack karena belinya di official. Dan ini bisa kalian lihat warna Zelo, ini memori tergede, terlega dengan harga termurah, posisi baru ya. 12/512 GB, Poco X6 Pro cuy. Ini chipsetnya nggak main-main loh, flagship chipset dari MediaTek Helio. Sorry bukan Helio, MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Keseringan bahas HP dengan chipset dari MediaTek Helio G series ya. Nah ini langsung aja kita unboxing yuk. Ini ya, segelnya kita sobek sendiri. Oke, mantep banget ini ponsel ya. Dalam boxnya tentu kita mendapatkan tagline Poconya beraksi. Lalu ada satu buah box lagi, ada keterangan dari Poco dan kita lihat isi di dalamnya. Nah, kita dapat SIM ejector, ada user manual, buku garansi, dan juga stiker dari Poconya beraksi. Lalu ada lagi tentunya kita mendapatkan satu buah softcase dan ini saya suka banget karena bukan softcase dengan warna transparan. Lalu ini buat unit dari Poco X6 Pro seperti ini. Kalian tentu udah pada tahu, udah pada hafal ya, flagship MediaTek Dimensity dan lain-lainnya. Lalu ada kabel USB charger. Yang terakhir tentu kita mendapatkan adapter charger sebesar 67 watt. Ini benar-benar gila banget ya, karena harganya cuma 3,4 jutaan rupiah. Dan ini buat unit dari Poco X6 Pro 5G. Kita lihatin terlebih dahulu buat Q point sellingnya, flagship MediaTek Dimensity 8300 Ultra, Crystal Res 120Hz Flow AMOLED, 64 megapiksel, triple kamera with OIS, 67 watt, turbo charger, kemudian baterai gede di 5000 mAh. Langsung aja mari kita buka, kita lihat buat tampilan desainnya. Dan ini buat unit yang kita beli yaitu Poco X6 Pro warna kuning. Tentu tampilannya ini terlalu mewah banget ya. Punya back cover berbahan liter atau kulit sintetis dan ini kesan mewah ataupun kesan flagshipnya makin dapet banget. Kemudian buat setup kameranya seperti ini, ada 3 kamera di bagian belakang, ada branding Poco, lalu 64 megapiksel OIS dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan 5G. Buat feel genggamnya tentu ini sangat mewah banget. Selain punya back cover liter, kemudian sampingnya ini ada sedikit lekukan dan buat dipegang kayak gini tentu kerasa enak dan juga aman banget. Apalagi di bagian sampingnya ini buat tombol power, ini kan
ada warna kuning. Di bagian atasnya terdapat noise cancellation atau lubang mikrofon, ada ear blaster, kemudian satu buah lubang speaker. Di bagian samping kiri di sini tentunya polos gak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini ada buat lubang SIM ejector, ada lubang mikrofon USB Type-C, kemudian satu buah lubang speaker. Dan langsung aja mari kita lihat sama-sama gimana buat slot kartu yang dimilikinya. Dan buat slot kartunya ini bisa menampung 2 kartu SIM, gak ada buat slot kartu memori eksternal. Tapi menurutku nggak masalah karena buat internalnya kan udah sangat lega banget di 512 GB. Sekarang mari kita hidupkan dan kita setup terlebih dahulu. Dan sambil nunggu unitnya hidup, ini kita kasih tahu buat layarnya udah ada buat anti gores bawaannya. Dan ini udah langsung pakai Xiaomi HyperOS. Nah, ini mantep banget ya, buat sidik jarinya udah ada di dalam layar. Oke, ini buat wallpapernya udah kita ganti biar warnanya lebih hidup. Dan ini belum kita koneksiin ke jaringan internet, baik itu data seluler ataupun wifi. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dahulu buat konsumsi, buat manajemen baterai. Bukan baterai, tapi buat memori penyimpanannya. Langsung aja kita lihat di sini. Ini memorinya kan internal gede banget tuh, ada di 512 GB. Dan yang udah terpakai itu ada di 28,7 GB. Buat berkas sistemnya ada di 19,79 GB. Sistemnya di 8,68 GB. Aplikasi dan data bawaan ada di 270 MB-an. Kita lihat lagi buat bloatware-nya. Dan ini buat aplikasi sistem seperti biasa bawaannya kayak gini. Kemudian aplikasi lainnya atau bloatware yang udah terinstall itu ada 9. Tambah lagi ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, jadi buat aplikasi bawaannya ada 20 sendiri. Kemudian, ini kan baru kita unboxing dan belum kita koneksi ini. Buat kalian yang nanya, kalau beli sekarang tuh buat sistem atau buat softwarenya gimana? Nah, buat update keamanannya, ini masih menggunakan di 2023, 12 tanggal 1, atau lebih tepatnya akhir tahun 2023 bulan Desember ya. Buat patch keamanan yang ada di Poco X6 Pro. Dan buat spek yang dimiliki di Poco X6 Pro, tentu buat sekarang ini dengan harga yang kita dapatkan, Poco X6 Pro jadi harganya ponsel di harga 3-4 juta rupiah. Misal dari layarnya yang udah pakai resolusi tinggi banget di 1,5K, ukurannya di 6,67 in, kerapatannya tinggi banget di 446 pixel, refresh rate-nya juga ini udah mantep banget, nyampe 120 Hz dan udah support dengan Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+, dan tentunya udah support juga dengan white color gamut. Dan buat opsi refresh rate-nya di sini bisa kalian perhatiin ya, ada default atau lebih tepatnya kayak otomatis, kemudian bisa kita customize 60 Hz atau di 120 Hz. Dan buat UI-nya tentu kalian semua udah pada familiar banget karena buat Poco X6 Pro ini kan langsung pakai Xiaomi HyperOS. Dan yang saya suka dari tampilan UI-nya Xiaomi tentu ya ini, buat customisasinya itu enak banget karena banyak yang free dan bisa dibilang kalau UI dari Xiaomi itu lebih mudah dioprek dibanding smartphone lainnya. Dan ini pakainya Xiaomi HyperOS 1.0.1.0 dan tentunya udah berjalan di Android versi 14. Update keamanan ini belum kita perbarui ya, masih di 2023 bulan 12 tanggal 1 atau lebih tepatnya akhir tahun 2023. Dan seperti biasa kita cek buat multitouch-nya, ini sih tentu udah bisa nyampe 10. Nah ya, bisa nyampe 10 maksimal sentuhan buat multitouch-nya. Dan buat settingan dari layarnya tadi udah kita setting di 120 Hz, bisa kalian perhatiin ya, settingan layar di 120 Hz. Kita cek pakai touch sampling rate, ini skor yang dapetin atau angka tertingginya itu di 250 Hz. Selanjutnya kita tes pakai aplikasi Real Piano. Dan tentunya buat audio serta layarnya ini udah sangat responsif banget buat main game sekelas Real Piano karena udah sangat mantep banget. Apalagi ini buat performanya itu udah pakai chipset flagship. Nih, chipsetnya udah pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Apalagi buat RAM-nya itu lega banget, 12/512 GB. Tentunya itu buat jangka panjang ini ponsel udah terlalu aman banget. Dan waktu kita tes pakai Antutu benchmark, buat skor Antutu yang dimiliki di Poco X6 Pro ini tergolong tinggi banget. Dengan harga segini sih nggak ada lawan tentunya ya. Antutu bisa nyampe 1.330.000-an. Dan waktu kita tes pakai aplikasi CPU throttling bisa kalian perhatiin juga. Ini mantap banget ya, tergolong stabil, nggak ada frame dropnya atau buat performanya itu semakin menurun, tapi ini masih tergolong bagus banget karena
cuman gradasi kuning ke warna hijau, nggak nyampe merah dan juga nggak naik turun kayak gitu. Maksimalnya tinggi banget di 296 ribuan GB, minimum di 237 ribuan GB, dan CPU throttlingnya ini dapat di 82%. Dan buat gaming testnya sih bakalan kita bahas di next video atau di video reviewnya sekalian kali ya. Ini cuman kita liatin buat setting dengan grafisnya. Buat game Mobile Legends tentunya udah aman banget, bisa nyampe rata kanan atau 120 fps. Dan buat game PUBG Mobile ini bisa mendapatkan settingan yang udah aman banget di Smooth Extreme Plus. Emang sih ini bukan terrata kanan buat harganya karena masih ada Infinix GT 20 Pro, tapi kalau kita balikin lagi dengan harga yang kita dapetin atau waktu kita beli ini ponsel, tentunya ini terlalu worth it banget. Lalu buat nemenin kita, Poco X6 Pro ini punya baterai gede di 5000 mAh, pengisiannya juga udah super ngebut di 67 Watt. Kabar lagi ya kan, dapat harga segini punya spek yang udah bener-bener flagship killernya, flagship killer banget. Atau bisa dibilang killernya flagship killer. Kapan lagi akan dapat ponsel killernya flagship killer dari Poco X6 Pro? Lalu buat sensor dan juga fitur-fitur lainnya, tentunya Poco X6 Pro ini udah terlalu komplit semua. Misalnya kayak fitur NFC tentunya udah ada, giroskop ada, inframerah juga ada di Poco X6 Pro. Dan tentunya buat sensor lainnya juga udah ada semua di Poco X6 Pro ini. Yang terakhir langsung aja kita bahas di segmen fotografinya. Nah, yang saya suka dari Poco X6 Pro ini tentunya buat kameranya udah punya OIS dengan resolusi gede di 64 megapiksel dan ada buat fitur kamera ultrawide-nya. Bahkan buat kamera selfie-nya juga ini udah oke banget, ada di 16 megapiksel. Dan ini fitur yang paling kalian suka, yaitu fitur ada kamera ultrawide-nya buat perekaman video juga. Yang saya suka ini udah ada buat mode perekaman video pro, baik itu foto ataupun buat perekaman video udah ada buat mode pro-nya. Jadi semisal kalian ngonten modalkan HP aja cuman 3 jutaan rupiah atau 4 jutaan rupiah ya, cuman pakai Poco X6 Pro ini udah sangat worth it banget. Tinggal kalian tambahin aja pakai mikrofon eksternal kayak gini nih. Nah, itu pakai buat konten tentunya udah oke banget. Ini buat sampel perekaman di 1080 30 fps, stabilisasinya kita aktifin, cuman jalan biasa kayak gini ya. Hasilnya seperti ini. Bagus sih menurutku buat hasilnya, stabilisasinya oke juga buat harga segini. Autofokusnya juga keren. Ini siang hari nih, jam 2. Dan ini kalau kita matikan buat stabilizernya atau stabilisasinya kayak gini hasilnya. Ini yang cukup saya sayangkan, meskipun rekam di 1080 30 fps ya, ini nggak bisa berpindah ke kamera ultrawide. Tapi kalau kita rekamnya langsung kamera ultrawide, bisa dipindah ke kamera 1 kali. Ini buat perekaman kamera selfie-nya di 1080 30 fps. Udah coba saya cari di bagian opsinya sih nggak ketemu ya buat opsi stabilisasinya. Mungkin ya udah otomatis atau emang nggak ada buat stabilisasinya. Dan hasilnya kayak gini. Menurutku agak sedikit nge-zoom kayak kalau kita aktifin stabilisasinya, tapi buat hasil gambarnya ini masih oke banget. Kita coba backlight. Nah, backlight masih kelihatan jelas kayak gini ya hasilnya ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lalu buat kerja juga ini udah oke banget karena layarnya yang udah bagus dengan resolusi yang dimilikinya. Ditambah lagi ada refresh rate sampai 120 Hz, tentunya udah smooth. Dan dipakai buat nonton konten di YouTube juga ini tentu udah sangat memuaskan banget. Karena buat ketajaman dan juga kerapatannya ini benar-benar mantap banget ya dengan harga yang ditawarkan. Dan ini audionya juga mantep karena udah punya dual speaker stereo. Sebelum kita dengerin buat sampel audionya, kita liatin terlebih dahulu. Ini buat opsi pemutarannya ini juga udah sangat-sangat memuaskan ya. Bisa nyampe 2160p 60 fps dan udah support dengan konten HDR. Langsung aja mari kita dengarkan gimana buat kualitas speaker yang dimilikinya.
Oke, buat kualitas speakernya saya suka banget karena enak dan juga nyaman kita dengerin. Apalagi waktu kita maksimalin buat volumenya, itu audionya nggak ada perubahan sedikit pun. Dan kesimpulan ataupun kesan pertama unboxing ponsel dari Poco X6 Pro dengan harga yang kita dapetin, tentu ponsel ini idamannya kaum mendang-mending. Killernya flagship killer dan nggak bakalan bisa nolak apalagi dengan harga tersebut ya. Kalau menurutku sih, jika kalian kemarin dapat potongan atau dapat harga segitu, kalau nggak dibeli itu benar-benar sangat-sangat disayangkan banget. Dan kalian kemarin di event 11.11 dapat ponsel apa, dapat harga berapa, drop aja deh di kolom komentar. Dan buat kalian yang penasaran atau pengen nyoba juga buat ponsel ini ya, barangkali bisa dapat promo ataupun harga yang sangat menarik atau fantastis kayak saya kemarin, bisa cek di sini atau di link yang ada di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.